Jadi record belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan juga Bu Dia selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 32 akan mempresentasikan tentang bab 11 yaitu buku besar dan pelaporan. Pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Siklus buku besar dan pelaporan berisikan proses memutakhirkan akun di buku besar dan mengikhtisarkan dalam laporan yang mencerminkan operasi perusahaan. Siklus ini menjadi muara untuk data yang bersumber dari 1. Setiap subsistem yang ada dalam sistem akuntansi, yaitu berupa jurnal yang meringkas aktivitas rutin terkait subsistem atau siklus tersebut. 2. Treasurer, yaitu pihak yang menyiapkan jurnal berkaitan dengan aktivitas non-rutin seperti transaksi dengan kreditur dan investor. Ketiga, bagian anggaran, yaitu menyediakan data berkaitan dengan nilai anggaran. Yang keempat, controller, atau pihak yang menyiapkan jurnal penyesuaian. Informasi yang dihasilkan dari siklus ini tentu disyaratkan memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Selain itu, sistem buku besar dan pelaporan dirancang agar mampu memproduksi laporan baik yang bersifat periodik dan reguler atau yang bersifat non-reguler. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Diah Ayu. Selanjutnya adalah sistem informasi dalam siklus buku besar dan pelaporan. Suatu siklus buku besar dan pelaporan akan berisi 4 aktivitas rutin, yaitu 1. Pemutakhiran buku besar. Aktivitas pemutakhiran buku besar memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber, yaitu A. Subsistem akuntansi. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap saat tiap terjadinya transaksi. Akan tetapi, pada praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu. Contohnya siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus akuntansi biaya, dan siklus penggajian. B. Bendahara. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi, atau perolehan saham pembendaharaan. Yang kedua adalah posting ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Ayat jurnal penyesuaian berasal dari kantor controller setelah neraca saldo dibuat. Ayat jurnal penyesuaian ini dibagi dalam 5 kategori dasar, yaitu akrual, pembayaran di muka, perkiraan, penilaian ulang, dan perbaikan. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Yang perlu disiapkan dalam laporan keuangan yaitu A. Laporan laba rugi, yang menggunakan data dari saldo-saldo rekening pendapatan dan biaya yang tercantum dalam neraca saldo setelah disesuaikan. B. Neraca. Ada 2 alternatif yang dilakukan. Yang pertama, menyusun terlebih dahulu laporan perubahan modal, kemudian menyusun dengan menggunakan data pada neraca saldo setelah disesuaikan ditambah data dari laporan modal. Yang kedua, menutup buku dan menyusun neraca. C. Laporan arus kas. Laporan ini disusun dengan menggunakan data dari neraca dan laba rugi yang ditambah informasi pendanaan dan investasi. Yang terakhir atau yang keempat adalah membuat laporan manajerial. Laporan manajerial ini diantaranya berkaitan dengan laporan untuk memverifikasi akurasi proses posting. Misalnya laporan daftar voucher, jurnal secara urutan nomor voucher, nomor akun, atau tanggal.
Selain itu, dapat juga berupa laporan daftar akun buku besar beserta saldo. B. Anggaran untuk perencanaan dan evaluasi kinerja dari sisi anggaran operasi, belanja modal, dan arus kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hafsa. Selanjutnya yaitu adalah XBRL atau Extensible Business Reporting Language dalam proses pelaporan. Sebuah entitas dapat memproduksi laporan keuangan dalam berbagai format seperti PDF, Notepad, dan JPG. Namun format ini cenderung tidak fleksibel dan tidak efisien karena akan membutuhkan usaha tambahan untuk mengubah setiap format menjadi kebutuhan pengguna yang akan melakukan analisis mendalam. Contohnya yaitu adalah OJK Bank Indonesia. Bursa Efek Indonesia memiliki persyaratan formal yang berbeda dalam mengumpulkan laporan dari entitas. Dan tentunya akan banyak waktu yang terbuang dari sisi entitas yang menyajikan laporan keuangan dan juga pihak yang akan memprosesnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Mega. Baik. Selanjutnya, agar sebuah laporan keuangan dapat terbaca secara standar oleh teknologi XBRL, maka perlu dilakukan proses pemberian tanda atau teks untuk setiap HTML. Tag berisi nama yang mewakili line item di laporan keuangan. Juga terdapat informasi lain seperti tahun, satuan ukur, dan lain-lain. Sebagai seorang akuntan, kita tidak menulis sendiri kode XBRL, namun dapat memanfaatkan software yang sudah dikembangkan. XBRL diharapkan mampu memberi manfaat pada entitas berupa terciptanya laporan keuangan secara tepat waktu dalam format yang dipakai pihak manapun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Mega. Selanjutnya, yaitu ancaman dan pengendalian yang diterapkan dalam siklus buku besar dan pelaporan. Pada bagian ini, kita akan analisis apakah perusahaan perlu mewaspadai adanya penyimpangan dan bahaya yang terjadi pada proses pemutakhiran buku besar dan pelaporan. Penyimpangan ataupun bahaya ini dapat terjadi secara umum, misalkan karena perusahaan tidak memiliki data induk kode akun yang akurat dan dijaga dengan baik, sehingga rentan mengalami error dan kesalahan, ataupun karena data induk disabotase oleh pengguna yang tidak berwenang. Kondisi ini dapat mengakibatkan nilai pemutakhiran dan pelaporan menjadi tidak tepat. Adapun ancaman pengendalian, yang pertama ancaman salah saat memutakhirkan buku besar atau saat membuat laporan. Pengendalian memeriksa ikhtisar jurnal dan siklus akuntansi untuk periode terbaru terbagi antara dua, yaitu rekonsiliasi audit trial. Kedua yaitu untuk ayat jurnal tidak rutin dari treasure dan controller terbagi antara 5. Yang pertama, validity check untuk memeriksa nomor akun di buku besar. Yang kedua, file check untuk data numerik pada informasi jumlah moneter. Yang ketiga, surveillance check atau debit sama dengan kredit. Yang keempat yaitu competence test untuk menjamin semua data telah dicatat. Yang kelima, closed loop verification untuk melihat kesesuaian nomor akun dan deskripsi akun. Yang keenam, standar adjusting entry untuk aktivitas yang berulang. Yang ketujuh, sign check untuk memeriksa saldo buku besar. Yang kedelapan, run to run totals untuk memverifikasi akurasi pemrosesan batch. Yang kedua yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman financial statement found. Pengendalian independent testing atas seluruh ayat jurnal yang dibuat manual. Ancaman yang kedua, terjadinya kehilangan atau rusaknya data. Pengendalian yang kedua, proses backup
dan adanya prosedur pemulihan pasca bencana. Ancaman ketiga, tersingkapnya informasi yang sensitif. Pengendalian ketiga, enkripsi data. Ancaman yang keempat, informasi disajikan tidak tepat waktu sehingga berimbas pada jeleknya kinerja perusahaan. Pengendalian yang keempat terbagi antara tiga, yaitu siapkan dan review laporan kinerja. Yang kedua, implementasikan XBR. Yang ketiga, resign business process. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.